Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di mute suaranya rekan-rekan yang belum di mute. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik. Masih semangat ya, insyaallah. Masya Allah. Khair. Terutama yang sudah sepuh-sepuh, Masya Allah ya, patut diapresiasi semangatnya, perjuangannya. Nah. Yang masih muda-muda juga layak untuk diapresiasi. Ya, karena di usia yang masih muda, sudah memiliki kemauan yang kuat untuk belajar. Ya. Jadi semuanya layak untuk diapresiasi. Nah. Masih banyak yang off cam ini, monggo dihidupkan dulu kameranya. Apa perlu disebutkan namanya? Satu persatu yang masih off cam. Ya, para tersangka ini. Khair insyaallah. Baik. Perjalanan kita kalau dibilang sudah jauh ya sudah lumayan jauh ya. Hari ini sudah pertemuan ke-14. Jadi sudah lumayan banyak ya materi-materi yang sudah kita pelajari. Tapi itu berarti juga menunjukkan tanggung jawab yang juga semakin berat. Ya. Belajar itu bukan sekedar belajar, tetapi di sana ada tanggung jawab. Ketika Anda sudah mengikrarkan diri sebagai seorang pembelajar, maka harus siap ya menempuh segala ya syarat, ketentuan, ya sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada tujuan. Selalu kami ingatkan bahwasanya belajar bahasa Arab itu panjang sekali perjalanannya, sangat panjang. Jadi kita harus senantiasa memanage bagaimana jiwa kita, semangat kita, hati kita, ya, terutama niat kita. Jika niat, hati, jiwa kita senantiasa kita tawajuhkan, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam proses belajar, maka insya Allah ya kita akan bisa melewati semua proses dari belajar itu sendiri. Bagaimana dinamikanya, bagaimana suka dukanya, pahit manisnya ya. Banyak orang yang berguguran di dalam proses belajar itu dikarenakan itu tadi, kurang memanage jiwanya. Ya, bukan persoalan waktu, bukan persoalan apa tidak, tapi persoalan jiwa. Kalau memang jiwanya sudah tidak lagi tawajuh terhadap tujuan-tujuan kebaikan yang mau diraih dalam proses belajar, maka 1001 alasan bisa dicari. Karena persoalan waktulah, karena sibuk ini, sibuk itu, ya, dan lain sebagainya, macam-macam. Di sisi lain, kalau seseorang memang jiwanya itu sudah tawajuh, ya, fokus menghadapkan dirinya kepada tujuan-tujuan
yang ingin dicapai, dihadapkan semuanya itu kepada Allah. Sebaliknya, 1001 halangan, kendala akan bisa dilewati insya Allah. Ya. Jadi ini, makanya selalu sejak awal dulu sudah saya tekankan ya, pentingnya kita memiliki jiwa seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Ya. Jiwa seorang penuntut ilmu itu tidak sama dengan jiwa seorang yang bukan penuntut ilmu. Seseorang yang memang dasar jiwanya itu bukan penuntut ilmu, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Karena memang habitatnya itu bukan di dalam ilmu. Cepat atau lambat dia akan merasa tidak nyaman di atas jalanan ilmu, di atas habitat ilmu. Kemudian dia akan berusaha keluar dari habitat tersebut. Sebaliknya seseorang yang memang jiwanya adalah jiwa yang mencintai ilmu, pecinta ilmu, penuntut ilmu, ya, maka memang disitulah tempat hidupnya. Dia tidak akan bisa jauh dari ilmu. Ya, ilmu itu sudah seperti makanan sehari-hari yang dia perlukan untuk menjalani hidupnya. Dia tidak akan bisa keluar dari habitat ilmu. Oleh karena itu, senantiasa kita perlu introspeksi, kita mengoreksi jiwa-jiwa kita, hati kita, mental kita, niat kita, tujuan-tujuan kita. Ya. Bahwasanya kita belajar itu untuk apa? Apakah sekedar ingin incip-incip saja, sudah tahu rasanya ya sudah. Atau memang benar-benar kita belajar dalam hal ini bahasa Arab, karena memang benar-benar ini adalah agamaku. Bahasa Arab itu adalah salah satu representasi dari agamaku. Agama kita, Islam. Yang seseorang akan bisa meraih banyak kebaikan, keutamaan, kemuliaan apabila dia bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Bismillah tentunya ya. Nah, di samping itu, belajar bahasa Arab ini merupakan salah satu bentuk ta'abud kita kepada Allah. Bagaimana seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Jadi tidak perlu banyak mengeluh, tidak perlu banyak berkeluh kesah, dijalani saja. Dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur segala urusan kita. Yang penting kita tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturannya, di atas relnya. Ya. Biarkan Allah yang mengatur kapan kita akan sampai pada tujuan. Dan biarkan Allah yang mengatur seberapa banyak rezeki ilmu yang akan kita dapatkan. Setiap orang tidak sama. Ada yang dapat 50%, ada yang 60%, 70%, ya, bahkan 100%. Itu semua karena sebab ya dan faktor yang banyak. Tentunya semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita sudah berusaha. Setidaknya kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan predikat seorang penuntut ilmu. Adapun berapa ilmu yang kita dapatkan itu adalah bagian dari rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya. Ya. Nah. Baik. Jadi alhamdulillah masih ada sekitar 60 lebih ya rekan-rekan yang alhamdulillah sampai sejauh ini masih istiqomah, masih konsisten. Mudah-mudahan bisa terus bertahan, bisa istiqomah. Perjalanan kita masih sangat panjang. Ya. Nah, tapi sekali lagi ya insya Allah kalau kita konsisten, kita istiqomah ya,
Nanti selesai dari DL3 itu ibaratnya kita sudah punya bekal sekitar 80% sampai 90% untuk bisa membaca kitab gundul. Ya, nah tentunya apabila ya hasil belajar antum adalah hasil belajar yang baik. Ya, sama halnya kalau antum kuliah dulu ya. Jadi bagaimana hasil-hasil capaian-capaian belajar selama masa perkuliahan juga tentunya ya banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara belajar antum. Ya, mabruk insyaallah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kemarin alhamdulillah sudah selesai dari pembahasan Al-Munada. Jadi sudah sangat banyak kalau kita runut kembali dari awal ya, mulai dari Sebisyarah ya, kemudian Ismul Istifham, konsep mubtada khobar, idhofah, macam-macam. Sudah banyak ya yang kita dapatkan. Tapi istilah banyak itu kalau dibanding secara keseluruhannya ya masih sedikit. Sudah banyak tapi masih sedikit. Ya. Baik. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, seseorang yang memang benar-benar mencintai ilmu maka dia akan punya rasa curiosity ya, rasa selalu ingin tahu. Ya, setelah ini ada apa lagi ya? Setelah ini ada apa lagi? Itu sebagai salah satu pemicu semangatnya untuk selalu hadir, selalu belajar dan belajar. Karena bahasa Arab itu sangat luas dan penuh dengan keunikan. Ya, nah, materi-materi yang dipelajari itu unik. Ya, tentunya bagi orang yang sudah bisa merasakan nikmatnya atau dzuk dari rasa bahasa Arab itu sendiri. Baik. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya. Kalau di kitabnya itu silakan dilihat dulu supaya nanti kita tahu. Ya. Kalau di kitab DL-nya itu poin 9. Poin 9 dari pelajaran kelima ya. Nah, pada poin 9 ini kita mulai diperkenalkan dengan istilah alif wasol dan alif kotok. Alif wasol dan alif kotok. Atau boleh juga disebut dengan hamzah wasol dan hamzah kotok. Nah, ini perlu dipelajari karena alif wasol dan alif kotok itu memiliki perbedaan. Ya, memiliki perbedaan baik dari segi cara bacanya maupun cara tulisnya. Dan ini termasuk sesuatu yang penting, masalah alif wasol dan alif kotok ini. Mohon maaf tidak bermaksud menghina atau apa, tapi banyak sekali kita jumpai misalnya di medsos gitu ya. Nah, cara-cara penulisan alif itu kurang tepat. Yang harusnya alif wasol malah ditulis dengan cara alif kotok. Begitu pula sebaliknya yang harusnya alif kotok ditulis dengan alif wasol. Nah, itu dikarenakan kurang memahami aspek ini, yaitu alif wasol dan alif kotok. Padahal keduanya itu ada perbedaan. Nah, bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab, ya harus kita konsisten dalam hal penggunaan ini. Ya, nah, jangan diremehkan. Karena penggunaan alif wasol dan alif kotok itu merupakan salah satu aspek kesempurnaan dari berbahasa Arab itu sendiri. Nah, materinya kita baca dulu ya. Monggo dibuka pada halaman 24 modulnya. Materinya ada di situ. Saya bacakan, harap diperhatikan semuanya, tawajuh, fokus, dan memperhatikan. Apa yang dimaksud dengan
hamzah wasol, dan hamzah qata'. Hamzah kalau yang dimaksud dengan huruf, ya huruf hamzah itu tulisannya pakai H, ya pakai H yang tebal. Kalau hamzah yang nama orang itu pakai H, hamzah, nah, gitu ya. Jadi dibedakan antara hamzah dan hamzah. Nah, kadang kita menjumpai tulisan yang dimaksud nama orang, tapi pakai H, hamzah. Begitu pula sebaliknya. Yang seharusnya hamzah huruf malah pakai H, hamzah. Nah itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Nah, sekali lagi apa yang dimaksud dengan hamzah wasal dan hamzah qata'? Sebenarnya yang perlu dibahas itu adalah hamzah wasal. Karena hamzah qata' itu tidak perlu ada pembahasan secara khusus. Karena hukumnya sudah pasti. Qata' itu dari kata qat'i itu loh ya. Qat'i itu artinya pasti, jelas. Qata'. Sehingga tidak ada pembahasan secara khusus. Tetapi penyebutan hamzah qata' di sini tujuannya sebagai pembanding dengan hamzah wasal. Sebagaimana kemarin pada pembahasan munada, ada munada mufrad dan munada mudhaf. Padahal di dalam kitab DL1 aslinya yang dibahas adalah munada mufrad. Tapi munada mudhaf itu perlu kita datangkan pembahasannya sebagai pembanding. Karena munada mufrad itu adalah lawan dari munada mudhaf. Begitu pula di sini. Sebenarnya yang menjadi permasalahan yang perlu dibahas itu adalah hamzah wasal. Tetapi untuk memahami hamzah wasal itu kita perlu juga memahami hamzah qata' sebagai pembanding. Begitu ya? Baik. Jawabannya saya bacakan, harap diperhatikan. Di dalam ilmu bahasa Arab ada istilah hamzah wasal atau alif wasal dan hamzah qata' atau alif qata'. Nah, keduanya memiliki perbedaan baik dari segi cara baca maupun cara tulisnya. Baik, jadi ada perbedaannya. Halaman setelahnya monggo dibuka. Sekarang kita bahas dari segi perbedaan cara baca. Perbedaan cara baca yang pertama, hamzah wasal terbaca apabila berada di awal kalimat. Ya, dan tidak terbaca apabila berada di tengah atau ada lafadz yang mendahuluinya. Ini hamzah wasal. Jadi sekali lagi, hamzah wasal itu terbaca apabila berada di awal kalimat atau pada posisi-posisi yang tidak ada lafadz apapun yang mendahuluinya. Ketika berada di tengah, tapi misalnya jatuh setelah titik misalnya, kemudian dianggap sebagai kalimat baru, ya, maka nanti tetap terbaca. Jadi yang dimaksud di awal kalimat itu adalah tidak ada lafadz yang mendahuluinya. Maka yang seperti ini, hamzah wasal tersebut dibaca. Nah, adapun kalau ada lafadz yang mendahuluinya, entah itu berupa isim, berupa huruf misalnya ya, maka nanti hamzah wasal itu tidak terbaca secara ucapan, tapi secara tulisan tetap muncul, tetap ditulis. Hanya secara bacaan tidak terbaca. Nanti akan kita praktekkan. Nah, kemudian berikutnya, hamzah qata' terbaca pada tempat dan kondisi apapun. Itu hamzah qata'. Mau di depan, mau
di tengah, mau nyungsep di belakang, ya, maka hamzah koto itu tetap terbaca. Ya, nah, jadi dimanapun tempatnya, kondisi apapun, kalau hamzah koto itu tetap dibaca tanpa pengecualian. Begitu ya. Ini dari segi cara bacanya. Kemudian berikutnya perbedaan cara tulis. Perbedaan cara tulis. Yang pertama, hamzah wasol tidak perlu diberi tanda hamzah, baik di atas maupun di bawah. Terkadang juga tidak perlu diberi harokat. Itu namanya hamzah wasol. Jadi tidak perlu ada hamzahnya. Jadi cukup dengan seret gitu saja. Itulah hamzah wasol. Tidak perlu ditulis seret, kemudian di atasnya diberi hamzah. Kalau harokatnya fathah atau doma, kemudian kalau harokatnya kasroh, maka hamzahnya di bawah, tidak perlu. Cukup garis seret, itu adalah hamzah wasol. Tidak perlu diberi hamzah baik di atas maupun di bawah. Dan terkadang tidak perlu diberi harokat. Tidak perlu diberi harokat. Ya, kalau yang ini nanti sifatnya fleksibel. Ya, jika memang menuntut untuk diberi harokat ya boleh diberi, tidak diberi juga tidak masalah. Itu hamzah wasol. Naam. Kemudian kalau hamzah kotok maka perlu diberi tanda hamzah. Perlu diberi tanda hamzah. Ya, tanda hamzahnya di atas kalau harokatnya domah atau fathah, dan hamzahnya di bawah kalau harokatnya kasroh. Begitu ya, bisa dipahami. Misalnya kita menulis kata aina, artinya di mana. Aina. Nanti kalau materinya sudah agak banyak, insya Allah akan sering ada PR menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Kalau antum menulis hamzahnya keliru, misalnya harusnya hamzah wasol, kalau diberi hamzah, itu keliru, nanti mengurangi nilai. Sebaliknya kalau harusnya hamzah kotok, tapi kok tidak diberi tanda hamzah, maka itu juga keliru, mengurangi nilai. Nanti ya, kalau materinya sudah agak banyakan, ya, sekarang belum dulu. Jadi harus teliti, ya. Misalnya kita menulis aina. Aina artinya di mana, itu alifnya atau hamzahnya adalah kotok, alif kotok. Maka alifnya itu harus ada hamzahnya di atas. Kalau antum nulis aina, alifnya nggak pakai hamzah, keliru. Nah, gitu ya. Nah. Sebaliknya misalnya ada kata ibnun, artinya anak laki-laki. Ibnun itu alifnya adalah alif wasol. Tidak perlu ada hamzahnya. Kalau antum nulis kata ibnun, ya, kemudian kok diberi hamzah di bawahnya, itu keliru. Karena ibnun termasuk lafadz yang alifnya adalah alif wasol. Nah, itu. Jadi harus teliti, ya, harus teliti. Termasuk yang alif wasol adalah kata ismun. Nanti di kitab DL kita diberikan dua contoh lafadz yang alifnya adalah alif wasol, yaitu ibnun dan ismun. Ismun artinya nama, ya, itu alifnya adalah alif wasol, tidak perlu ada hamzahnya. Kalau kita nulis misalnya gini, misalnya nulis di bukunya ismi, ya, nama saya, tapi tulisan isminya alifnya diberi hamzah, keliru. Karena ismun alifnya adalah alif wasol, tidak perlu ada hamzah. Gitu ya. Sedangkan kalau hamzah kotok, maka perlu diberi hamzah. Harus diberi hamzah. Nah, karena kita masih pembelajar, jadi harus benar-benar diperhatikan aspek-aspek yang seperti ini. Tunjukkan bahwasanya Anda itu pernah belajar. Sehingga baik dari segi bagaimana cara menulis juga harus yang teliti, yang baik. Ya, yang baik dan benar.
Khairan insyaallah. Kemudian ada catatan itu kita baca dulu. Harap diperhatikan, secara umum tidak ada aturan tertentu untuk menentukan atau mengetahui bahwa suatu hamzah atau alif dari suatu kata adalah tipe wasol. Tidak ada aturan tertentu secara baku. Ya. 6. Hanya ada beberapa pola atau aturan tertentu untuk menetapkan hamzah wasol. Ya, hanya ada beberapa saja yang memiliki pola atau aturan. Oh, kalau begini nanti itu alifnya alif wasol. Kalau yang begini alif kotok. Itu ada beberapa saja. Tapi secara umum tidak ada rumus yang baku. Lantas bagaimana cara kita mengetahui? Maka untuk mengetahui hamzah wasol atau kotok adalah dari kebiasaan atau hafalan. Ya, 6. Jadi dari faktor kebiasaan. Nanti semakin bertambahnya ilmu, semakin banyak kosakata yang kita dapatkan, ya, kita akan semakin mengenal. Oh, ini alifnya alif wasol. Oh, ini alifnya alif kotok dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, salah satu contoh penerapan kalau alif wasol itu pada fi'il amr. Kata kerja perintah selain yang rubai ya atau sulasi mazid maksud saya. Ya. Maksudnya sulasi mazid bi harfin wahidin. Ya. Sulasi mazid dengan tambahan satu huruf yaitu wazan af'ala. Baik. Jadi fi'il amr misalnya wazannya itu adalah uf'ul, if'al, if'il. Nah, itu ya untuk yang sulasi mujarad, yang simpel-simpel saja dulu. Insya Allah nanti kita juga akan belajar sorof. Nah, fi'il amr ini adalah salah satu contoh alifnya alif wasol. Jadi tidak perlu ada hamzahnya. Misalnya kita menulis kata idhab, pergilah. Idhab, maka alifnya itu nggak perlu diberi hamzah. Uktub, tulislah. Nah, uktub itu alifnya nggak perlu diberi hamzah karena hamzah wasol. Ijlis, duduklah. Ijlis itu alifnya tidak perlu diberi hamzah karena hamzah wasol. Begitu ya. Nah, ala kulihal nanti yang seperti itu akan kita dapatkan ya. Jadi nanti kita akan terbiasa. Oh, ini alifnya alif wasol. Ini alifnya alif kotok ya. Seperti itu nanti sekali lagi kita mendapatkannya dari kebiasaan. Hanya ada beberapa ya yang memiliki pola-pola tertentu atau rumus-rumus tertentu yang ya diketahui nanti menggunakan alif wasol atau alif kotok. Demikian rekan-rekan, ini terkait materinya dulu terkait hamzah wasol dan hamzah kotok. Sebelum kita membaca di kitab DL-nya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Monggo silakan, Bapak. Ya, Ustaz, kalau tadi mengenai alif wasol, itu cara tulisnya kan tidak perlu tanda hamzah dan kadang tidak perlu harokat. Nah, bagaimana dengan alif kotok? Apakah alif kotok ini harokatnya juga tidak akan selalu kelihatan? Oke, kalau alif kotok itu Pak, kalau memang niatnya tulisannya nggak gundul, ya diberi harokat. Oke, ini maksudnya kalau istilahnya itu pernyataan seperti ini berlaku kalau niatnya tulisannya tidak gundul. Gitu ya. Nah, misalnya nanti begini, misalnya saya beri tugas kepada rekan-rekan terjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu nanti harokatnya harus lengkap. Harus lengkap. Kalau ada satu kata yang ada satu huruf saja yang harokatnya tidak ada, saya salahkan. Kecuali kalau alif wasol tidak diberi harokat, nah ini nggak apa-apa. Nah itu penerapannya di situ. Begitu ya? Nah, jadi alif wasol itu tidak perlu diberi harokat, tidak apa-apa. Nah gitu maksudnya. Oke, monggo. Ada lagi? Kalau secara berarti kalau untuk mengenali sebenarnya cara mudahnya memang mau nggak mau harus hafal ya Ustaz. Mana yang memang harus pakai alif wasol atau alif kotok. Iya betul. Jadi butuh pengalaman ya istilahnya jam terbang.
Nah, jadi nanti semakin banyak kosakata yang kita dapatkan, kita akan semakin tahu. Ya, nah, begitu Bapak G. Khair insyaallah, mabruk, istiqomah insyaallah. Ada lagi monggo silakan rekan-rekan yang perlu disampaikan sebelum kita baca kitabnya. Punten Ustaz. Monggo, G. Apa untuk hamzah wasal kalau semisal di tengah kan nggak terbaca Ustaz. Kalau semisal di awal kalimat terbaca, kalau semisal boleh apapun dia nggak terbaca. Kalau semisal secara penulisan gimana Ustaz? Apa sebaiknya ditulis atau dihilangkan? Soalnya banyak yang saya jumpai itu banyak yang nggak tertulis Ustaz. Alif wasal itu tetap ditulis, ya. Tadi sudah kita sampaikan ya. Alif wasal itu tetap secara tulisan tetap tertulis, tapi secara bacaan kalau ada faktor yang menjadikannya tidak terbaca, tidak dibaca. Gitu ya. Tapi secara tulisan tetap ada. Nanti setelah ini kita praktekkan di kitab DL-nya. Ya. Secara tulisan tetap ada. Ya, bagaimana maksudnya? Ya. Maksudnya soalnya dari beberapa pelajaran yang saya jumpai, kadang secara tulis disalahkan, kadang enggak begitu. Kadang bingungnya ada yang mungkin ada apa? Oh gitu. Ada apa? Enggak, bukan masalah itunya. Enggak, yang antum sampaikan itu benar apa memang itu antum yang salah paham atau bagaimana? Bisa jadi. Maksudnya benar-benar sama mudarisnya memang enggak ditulis atau antum yang salah paham? Itu harus di cross check dulu ya nanti ya. Nah, tapi secara ilmunya alif wasal itu tetap ditulis. Tetap ditulis, hanya saja tidak terbaca apabila ada faktor-faktor yang membuatnya tidak terbaca. Gitu ya. Nah, kecuali kata ibnun itu nanti ada faktor-faktor yang menghilangkan alifnya, itu nanti baru kita dapatkan di DL3, masih lama. Jadi kata ibnun itu boleh menghilangkan alifnya. Tapi ada syaratnya ya, nanti masih lama ya. Maksudnya ya contohnya seperti ibnun gitu kan sering dijumpai tanpa alif wasal gitu Ustaz. Oh iya, itu berarti memenuhi syarat itu. Syaratnya mungkin saya kasihkan sekarang saja ya biar paham ya. Kata ibnun itu alifnya boleh dibuang apabila dia jatuh setelah nama asli dari pemiliknya dan setelah kata ibnun itu langsung nama bapaknya. Gitu. Tidak boleh ada sisipan-sisipan. Misalnya begini, Muhammad ibnu Hamid. Muhammad ini adalah nama asli dari si anak itu dan Hamid adalah nama bapak dari Muhammad. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, harus berada dalam satu baris, tidak boleh terpisah. Ya. Jadi nanti cara menulisnya Muhammadu benu Hamidin. Alifnya dihilangkan. Gitu ya, itu syaratnya. Jadi boleh menghilangkan alif pada kata ibnun apabila kata ibnu itu jatuh setelah nama asli dari si pemiliknya itu, si anak itu, dan setelah kata ibnun itu adalah nama bapaknya. Tidak boleh ada sisipan apa-apa. Misalnya begini, Muhammad bin Al-Ustadz Hamid. Nah itu nggak boleh. Ya, karena ada sisipan Ustadz itu tadi, ya kan? Maka yang seperti itu nanti tulisan ibnunya tetap harus dimunculkan alifnya. Nah gitu. Tapi kalau langsung ya nama bapaknya setelah kata ibnu, maka nanti alifnya itu boleh dihilangkan. Ya, dihilangkan. Dan harus dalam satu baris. Maksudnya begini, misalnya antum menulis kata Muhammadu benu, kemudian di ujung kertas, kemudian kata Hamidnya nggak muat mau ditulis di situ. Ditulis di bawahnya Hamidnya. Berarti ini kan tidak satu baris. Nah itu tidak memenuhi syarat. Yang seperti itu nanti ibnunya tetap dimunculkan alifnya. Nah gitu ya. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama tadi, kapan kita menghilangkan alif wasal pada kata ibnun?
apabila kata ibnu itu jatuh setelah nama asli dari pemiliknya, dan setelah kata ibnu itu langsung nama bapaknya tanpa ada sisipan-sisipan. Dan syarat yang kedua harus langsung satu baris, tidak boleh terpisahkan. Ya, misalnya nulis Muhammad bin Hamid, kata Hamidnya di ujung kertas nggak muat, ditulis di bawahnya. Nah ini nggak memenuhi syarat. Jadi seperti itu nanti kata ibnunya harus dihilangkan alifnya. Maksudnya dimunculkan alifnya gitu ya, karena Hamidnya ditulis di bawahnya, nggak satu baris. Begitu ya, bisa dipahami ya? Nah, mungkin yang dimaksud gurunya antum itu maksudnya. Makanya tadi saya ini harus di cross check dulu ya. Nah, harus di cross check dulu. Baik, insyaallah. Mabruk, mabruk. Oke, ada lagi monggo silakan. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan ke kitabnya. Monggo dibuka. Maaf, poin yang 9 tadi. Oh, J, monggo. Maaf, nanti saya penasaran aja. Kalau alif wasal atau alif koto ini ini bukan pembahasan untuk terkait dengan alif lam ya, Ustaz. Alif lam itu nggak masuk pembahasan ini ya. Oke, kalau alif lam itu adalah alif wasol, Pak. Oke. Alif lam itu adalah alif wasol. Nah, tapi memang tidak masuk dalam pembahasan ini. Tapi alif lam itu adalah alif wasol. Misalnya kata al-masjidu, maka alifnya itu adalah alif wasol. Al-qalamu, alifnya itu adalah alif wasol. Gitu ya. Tapi yang dimaksud bukan yang di sini. Ya, bukan yang di sini. Nah, yang dimaksud di sini adalah lafat-lafat yang alifnya itu merupakan bagian asli dari kata tersebut, bukan alif lam ta'rif, yaitu alif lam yang menjadi tanda ma'rifah itu. Begitu ya? Nah, bisa dipahami ya? Baik. Yeah. Monggo dilihat di kitabnya poin 9. Di dalam kitab ini kita diberikan 2 contoh lafadz yang alifnya merupakan alif wasol. Sehingga nanti bisa kita pakai sebagai bahan untuk mempraktekkan teori-teori mengenai alif wasol itu tadi. Ya, nah, saya bacakan contoh-contoh kalimat ini, nanti tugas antum membaca latihan pada halaman setelahnya. Harap diperhatikan, kata ismun. Tadi alif wasol mengingatkan kembali, terbaca apabila berada di awal kalimat atau dalam kondisi tidak ada yang mendahuluinya, dan apabila berada di tengah atau ada yang mendahului, maka alif wasol itu tidak terbaca. Maka di sini mohon diperhatikan, saya bacakan kata ismun ya. Ismul waladi Muhammadun. Nah, kata ismu terbaca alifnya. Kenapa? Karena berada di awal kalimat. Ismul waladi Muhammadun. Wasmu. Nah, itu. Tidak boleh wa ismu. Nah, gitu. Wasmul binti Zainabu. Nama anak laki-laki itu adalah Muhammad dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Prakteknya seperti itu. Ya, penerapan dari alif wasol. Kalimat yang kedua, mohon diperhatikan. Ismul mudarrisi Hamidun. Ismu, nah alifnya terbaca, alif wasol, karena berada di awal kalimat dan tidak ada yang mendahuluinya apapun. Maka terbaca. Ismul mudarrisi Hamidun. Nama Pak Guru adalah Hamid. Masmul mudiri, nah itu. Alif wasol didahului oleh ma, maka alifnya tidak terbaca. Tapi secara penulisan tetap ada. Ya. Tapi secara bacaan dianggap tidak ada. Begitu maksudnya, ya. Jadi langsung masmul mudiri bukan ma ismul mudiri. Makanya kalau yang mungkin sudah pernah belajar hiwar ya, belajar bahasa Arab hiwar, dialog, ya, percakapan, misalnya kenalan masmuk, nah gitu ya, bukan ma ismuk, tapi masmuk, masmuka, siapa namamu, kan begitu. Ya, nah.
Padahal aslinya tulisannya adalah ma ismuka. Ya, tapi dibaca secara langsung karena alifnya alif wasol. Masmuk. Taib. Itu untuk lafadz ismun. Ya. Berikutnya adalah lafadz ibnun. Ibnun juga alifnya alif wasol. Aturannya sama dengan ismun tadi. Saya bacakan. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jamiati. Ibnu Khalidin. Nah, ibnunya terbaca alifnya karena berada di awal kalimat. Tidak ada yang mendahulunya. Wabnu Hamidin. Nah ini alifnya tidak terbaca karena berada di tengah. Ada yang mendahului yaitu huruf wawu. Bukan wa ibnu tapi wabnu. Wabnu Hamidin fil jamiati. Anak Khalid di madrasah dan anak Hamid di jamiah, di universitas. Ya, maksudnya sudah kuliah gitu. Baik, kemudian kalimat berikutnya, Ibnul Mudarrisi fil fasli. Ibnul Mudarrisi, konsep idhofa, al-mudarrisi majrur sebagai mudhof ilaih. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Anak Pak Guru di dalam kelas. Ibnunya alifnya terbaca karena berada di awal kalimat. Aina benul mudiri, di mana anak kepala sekolah. Nah, aina benu, bukan aina ibnu. Ya, karena alifnya berada di tengah, ada yang mendahulunya. Begitu rekan-rekan ya. Nah, baik. Insya Allah bisa dipahami. Sekarang mari kita praktekkan pada halaman setelahnya. Moga dibuka. Perintahnya saya bacakan. Iqra' ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Iqra' ma yali, bacalah apa yang berikut, mura'iyan dengan memperhatikan, qawaida, kaedah-kaedah nutqi pengucapan hamzatil wasli. Ya, pengucapan hamzah wasal. Jadi ya diterapkan ilmunya itu tadi. Nah, baik. Yang pertama dengan Bapak Geri, monggo silakan Pak Geri, monggo nomor 1. Ibnu Muhammadin fi Muhammadin Pak ya, Muhammad. Nah. Ibnu Muhammadin fi Iraqi wa ibnu Hamidin fi Hindi. G. Ibnu Muhammadin fil, pakai alif lam, fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Baik, sudah betul. Monggo diartikan. Anak Muhammad dari Irak dan di Irak. Ya, di Irak. Yeah. Anak Muhammad di Irak dan anak Hamid di India. Baik, betul. Ibnu Muhammadin fil Iraqi, anak Muhammad di Irak, wa ibnu Hamidin fil Hindi, dan anak Hamid di India. Baik, leres. Yes, sebentar. Berikutnya yang nomor 2, Saudara Ramzi, monggo silakan. Ramzi, monggo Ramzi, silakan. Ya, Ustaz. Nomor 2 ya. Okay. Ya. Kharaju ibnu. Kharaja, itu fi'il ya. Kharaja. Fi'il, ya. kata kerja. Kharaja, 6. Kharaja ibnu Tabiya. Nah, ibnu itu kan alif wasal. Ya. Alif wasal. Dan dia didahului oleh kharaja. Berarti terbaca atau tidak? Terbaca, Ustaz. Khair insyaallah. Nah, barakallahu fiik.
Tadi kan sudah diterangkan ya. Alif wasol itu kalau ada lafadz yang mendahului tidak terbaca alifnya. Ya. Jadi alifnya jangan dibaca. Oh Ya, anggap tidak ada alif di situ. Ya. Moga diulang lagi. Kharaja bani Itu dari kata ibnu. Jadi Iya. langsung nyaut ke baknya. Langsung nyambung ke baknya. Baknya kan disukun. Nah, betul. Ya. Kharaja banu. Kharaja banu tabibun minal baiti. Ibnu Tobib konsep apa? Ibnu dengan Tobib. Anak dokter konsep apa? Konsep bukan mubtada khobar. Harizallah. Ya. Antum aktif ya? Kayaknya sering ini tidak terlihat antum ya, Ramzi ya. Iya, aktif di kameranya majelis. Enggak terlalu Ustaz, iya. Iya, makanya kok kayak agak paham ya konsep idhofah ya. Nah, baik, mungkin bisa dikejar ya ketertinggalan materi-materinya di YouTube-nya itu ya. Nah, ya. Masih, mohon maaf ya, masih jauh sekali nih pemahamannya ya, Ramzi ya. Baik. Ya. Kata ibnu dengan tobib itu konsep idhofah, kan menyatakan kepemilikan. Ya, Betul. konsep idhofah. Ibnu sebagai mudhof atau tobib sebagai mudhof ilai. Mudhof ilai itu i'rabnya majrur, jadi tobibnya dimajrurkan. Ya. Atau mungkin kita lewati dulu ya, mohon maaf Ramzi ya, didengarkan saja dulu. Nanti bacaan teman-teman menjadi inspirasi ya. Diperhatikan. Baik. Antum harus bekerja keras ya, mengejar ketertinggalan. Kalau perlu bisa sharing-sharing dengan rekan-rekannya yang dikenal ya, yang bergabung di majelis ini untuk mengejar materi-materi yang sudah berlalu. Ya. Karena konsep idhofah saja sepertinya antum belum paham ya. Karena mungkin jarang ini ya, jarang masuk. Insyaallah, mabruk. Ya, mungkin kita lewati dulu ya. Kita beralih dulu ke ini. Don, silakan Don. Don Sutisna, silakan. Ya, Ustaz. Dhahaba benut tajiri ila suqi. Yang nomor 2 dulu. Tadi kan belum selesai dibaca itu. Nomor 2 dulu, silakan. Kharaja benut tabibi minal baiti. Baik, mabruk. Kharaja benut tabibi minal baiti. Ya, monggo diartikan. Dia setelah keluar anak dokter itu dari rumah. Baik, mabruk. Telah keluar anak Pak Dokter dari rumah. Khairan insyaallah. Nomor 3 dengan Sutriman ya. Silakan monggo, silakan. Nomor 3. Bismillah. Dhahaba ibnut tajiri ila suqi. Nah. Telah pergi anak laki-lakinya pedagang itu ke pasar. Baik. Dhahaba ibnut tajiri ila suqi. Telah pergi anak laki-laki pedagang ke pasar. Baik. Ya, bacanya sudah betul. Dhahaba ibnu. Nah itu. Alifnya tidak terbaca karena ada yang mendahului yaitu dhahaba. Khair. Berikutnya saudara ini Yan Arso, silakan Yan. Nomor 4. Ismul muhandisi Faisalun wa ismut tabibi. Nah, diterapkan ilmunya Yan. Kenapa Ustaz? Alifnya alif wasal itu ya. Oh, ya. Ismu kan alifnya alif wasal, ada yang mendahulu yaitu wawu, tidak boleh terbaca. Moga diulang lagi dari depan. Ismul muhandisi Faisal wa ismut tabibi. Faisalun, jangan diwakafkan bacanya, belum boleh.
Membacanya yang utuh, jangan diwakafkan dulu karena masih belajar. Moga diulang lagi. Ismul muhandisi Faisalun wa ismut tabibi bukan wa Mas'udun. ismu, bukan wa ismu. Alifnya tidak terbaca, itu kan alif wasal ya. Nah, wasmu, moga diulang lagi ya. Oh ya. Ismul muhandisi Faisalun wa wasmut tabibi Mas'udun. Ya, baik. Gak usah buru-buru kalau baca ya. Yang tenang, diperhatikan ilmunya, kaidah-kaidahnya, begitu ya. Nah, baik, moga diartikan sekarang. Nama insinyur itu adalah Faisal dan nama si tabib tersebut adalah Mas'ud. Ya, baik. Ismul muhandisi Faisalun. Nama insinyur adalah Faisal, wasmu, ya, bukan wa ismu. Wasmut tabibi Mas'udun, dan nama dokter adalah Mas'ud. Baik, mabruk insyaallah. Nomor 5 dengan Lukman. Silakan Lukman. Nomor 5 Lukman, monggo. Ya. Ma ismul apa itu? Ma ismul zajal. Rojul, rojul. Ma ismul rojul. Siapa nama rojul itu apa? Lupa. Rojul laki-laki. Oh iya, siapa nama laki-laki itu? Ismu dengan rojul konsep apa Lukman? Konsep agak lupa saya. Nama laki-laki, berarti nama milik laki-laki. Konsep apa? Konsep yang menyatakan kepemilikan. Oh, idhofah. Idhofah. Mudhof. Baik. Iya, idhofah. Ismu itu sebagai mudhof, ar-rajul mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya selalu apa? I'rabnya majrur. Majrur. Diulang lagi bacanya, silakan. Dan ingat, ismu adalah alif wasol, ada yang mendahului. Kalau ada yang mendahului tadi bagaimana cara bacanya? Alifnya tidak terbaca. Begitu ya? Monggo diulang lagi, Lukman, silakan. Masmu rojul. Ya, rojulnya apa irobnya? Masmul rojuli. Rojulu, rojuli apa rojula? Rojulnya? Rojuli. Baik. Monggo dibaca lagi yang bagus. Masmul rojuli. Ya, Masmur rojuli. Nah, gitu ya. Diperhatikan semua ilmunya, diterapkan semua ya kaidah-kaidahnya. Kalau baca 6. Masmur rojuli, siapa nama laki-laki itu, begitu ya? Baik. Ini praktek dari alif wasol itu tadi. Jadi ismu itu alifnya adalah alif wasol. Apabila ada yang mendahuluinya, maka tidak terbaca alifnya itu. Diperhatikan, ya. Rekan-rekan semuanya harap diperhatikan. 6. Kemudian ismur rojul itu adalah konsep idhofah. Konsep idhofah. Mudhof ilaihnya itu harus diperhatikan. I'rabnya selalu majrur. Ya, jadilah masmur rojuli. Nah, gitu. Ismunya sebagai mudhof, maka dihilangkan alif lam dan tanwinnya. Jadi bacanya masmur rojuli, siapa nama laki-laki itu? Baik, mabruk insyaallah. Satu lagi dengan Iqbal, silakan Iqbal, saudara Iqbal, monggo. Ibnu man anta, ana ibnul waziri. Nah, kelak diterapkan. Ana rekan-rekan banyak lupa ya. Ya, lupa menerapkan alif wasol ini ya. Khair insyaallah. Harap diingat. Kata ibnu dan ismu itu alifnya adalah alif wasol. Apabila ada yang mendahuluinya tidak terbaca alifnya itu. Tadi masih banyak yang ini ya, bereset ini ya. Kalau baca alifnya. 6.
Coba diulang lagi Iqbal, silakan. Gimana tadi? Monggo diulang lagi. Ibnu man ana benul wazir. Baik, mabruk insyaallah. Monggo diartikan. Anak siapa kamu? Saya anak wazir hakim. Wazir menteri, menteri. Ya, mabruk insyaallah, bagus. Saya anak menteri. Ya, khair insyaallah. Ibnu man anta, anak siapa kamu? Ana benu, ya, bukan ana ibnu. Ana benul waziri, saya anak menteri. Begitu, baik. Diterapkan ya ilmunya. 6. Alif wasol sekali lagi. Apabila ada lafadz yang mendahului, maka alif wasol itu tidak terbaca. Ya, tidak terbaca. Baik, mabruk insyaallah. Nah. Sekarang kita pelajari kata-kata baru. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Saya bacakan sambil saya terjemahkan. Ya, barangkali ada yang belum tahu artinya boleh dicatat. 6. Ar-rasulu, rasul atau utusan. Al-ka'batu, Ka'bah. Al-ismu, isim, ya, isim atau nama. Al-ibnu, anak laki-laki. Harap diperhatikan, khusus apabila alif wasol itu kemasukan alif lam, maka alifnya tetap terbaca. Khusus apabila kemasukan alif lam. Ini misalnya al-ismu, ya, bacanya al-ismu dan al-ibnu. Bukan alismu, bukan alibnu. Begitu ya. 6. Kecuali yang di dalam surat Al-Hujurat, ya, itu memang ini bacanya bi salismul fusuqu ba'dal iman. Itu beda pembahasannya. Tapi secara umum, secara hukum asal, kata ismu apabila kemasukan alif lam, maka alifnya tetap terbaca. Khusus apabila kemasukan alif lam. Jadilah al-ismu dan al-ibnu. Begitu ya. 6. Kemudian al-ammu artinya paman. Paman dari pihak bapak. Al-kholu paman dari pihak ibu. Al-haqibatu tas, ya, al-haqibatu tas. As-sayyaratu mobil. Asyari'u jalan raya. Mughlaqun tertutup, boleh juga diartikan terkunci. Tahta di bawah. Dan hunaka artinya di sana. Ya, hunaka di sana. 6. Kemudian yang dalam kotak di bawah itu sayyaratul mudarrisi. Nah, ini adalah konsep idhofah. Sayyaratul mudarrisi, mobil Pak Guru. Berarti mobil milik Pak Guru. Sayyaratu sebagai mudhaf dibuang alif lam dan tanwinnya. Al mudarrisi sebagai mudhaf ilaih. Ya, i'rabnya majrur al mudarrisi, begitu. Khair insyaallah. Baik, rekan-rekan, mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini materinya. Sebelum ditutup seperti biasa, barangkali ada yang perlu disampaikan, monggo. Izin bertanya Ustaz. Oke, monggo silakan. Untuk al-ismu dan al-ibnu itu bukan hamzah wasl, hamzah qata Ustaz ya? Bukan, tetap ismu dan ibnu itu Pak, itu memang alifnya adalah alif wasl. Ya, hanya saja tadi sudah saya sampaikan, khusus kalau kemasukan alif lam, maka alifnya tetap terbaca meskipun alif wasl. Ya, kata ismu dan ibnu sekali lagi, itu alifnya adalah alif wasol. Ya, alifnya adalah alif wasol. Nah, hanya saja kalau kemasukan alif lam, maka alifnya tetap terbaca, khusus kalau kemasukan alif lam. Jadi bacanya adalah al-ismu al-ibnu. Begitu ya, bisa difahami. Untuk satu lagi Ustadz, untuk yang nomor 6 itu bacanya man anta Ustadz ya. Tetap dibaca ya. Ibnu man anta. 6, poin 6.
Iya, apa yang ditanyakan? Hamzah Antanya. wasalnya tetap hamzah wasalnya tetap terbaca Ustaz ya. Man anta. Yang mana? Ibnu apa anta? Anta. Kalau anta itu alif kotok itu, bukan alif wasol. Alif kotok. Makanya ada hamzahnya itu ya. Ustaz. Alif kotok itu kan tandanya ada hamzahnya. Kita di sini baru diberi 2 saja contoh yang alifnya alif wasol, yaitu kata ismun dan ibnun. Ya, adapun anta itu alifnya adalah alif kotok, makanya ada hamzahnya itu. Jadi dia terbaca, begitu ya. Ibnu man anta. Baik. Oke, baik. Monggo silakan. Ada lagi yang perlu disampaikan. Dimanfaatkan forum tanya jawabnya. Silakan. Oke, ada lagi yang perlu bertanya? Oke. Agak kurang keras suaranya, agak mungkin di mic-nya kurang didekatkan ya. Silakan. Monggo. Untuk masmu itu nama itu artinya apa ya, Ustaz? Tapi kalau untuk nama jadi siapa? Apa? Kurang jelas suaranya. Ini dengan Don ya, Suni ya. Kurang jelas suaranya, Don. Nomor 5, Makmur Rojuli. Ya. Maknya itu jadi apa ya, Ustaz? Pertanyaannya. Oh, nama, ya. Ya karena menanyakan nama sesuai dengan urf atau adat kita itu kan diartikan siapa kan kalau bertanya nama itu ya. Khusus kalau menanyakan nama itu memang kalau secara bahasa Arab itu menggunakan ma, tapi terjemahannya tetap siapa. Ya, karena dikembalikan kepada uruf bahasa kita. Kita kalau menanyakan nama orang kan pakai siapa, bukan pakai apa, ya kan? Sama seperti dalam bahasa Inggris kan begitu, pakai what ya. What is your name kan begitu ya. Tapi kan terjemahannya adalah siapa namamu. Ya, bukan apa namamu kan begitu. Sama dalam bahasa Arab menggunakan ma kalau menanyakan nama, tapi terjemahannya adalah siapa. Begitu. Itu tidak masalah ya. Cuma tetap hukum asalnya ma itu artinya apa, kalau yang siapa itu man, begitu ya. Khusus kalau menanyakan nama, meskipun menggunakan ma, terjemahannya adalah siapa, begitu ya. Itu hanya masalah uruf saja, kebiasaan masyarakat kita. Begitu maksudnya ya. Nah, oke, baik, mabruk. Ada lagi terakhir mungkin, monggo silakan. Afwan, Ustaz. Monggo, oke. Di poin nomor 3, Ustaz. Di apa? Poin 3, 6. Nomor 3. Oke, apa? Kan, ilas sawaqi. Ilas suqi. Ilas suqi. Itu Ustaz dibaca alif lamnya karena dia ini huruf syamsiyah atau langsung ditasydid, Ustaz? Iya, itu kan syamsiyah itu ya. Itu kan huruf sin itu adalah huruf syamsiyah kan ya. Sehingga pada L-nya itu tidak terbaca, lamnya itu. Sudah kita pelajari ya, huruf syamsiyah dan qamariyah. Nah, jadi karena huruf sin itu adalah syamsiyah, maka lamnya pada alif lam itu tidak terbaca, ya manzilahnya kedudukannya langsung dileburkan kepada huruf syamsiyahnya itu sehingga seperti bertasdid ilas suqi. Bukan ilal suqi, tapi langsung ilas suqi. Syamsiyah. Begitu ya. Firman ya. Nah. Yeah. Ada lagi? Ngobrol. Oke, monggo, silakan. Itu di atas alif wasol ada seperti kepala sod ya, huruf sod ya, Ustaz? Yang berapa, Pak? Yang nomor 6 itu ana benu pada lafaz ibnu itu ada di alif. Iya. Ya itu bukan tanda apa-apa, itu tanda kalau alifnya alif wasol. Itu bukan harokat ya. Itu bukan harokat. Ya, itu semacam istilahnya nyebutnya sifrun. Sifrun itu lingkaran, ya gitu ya. Itu justru tanda kalau alifnya adalah alif wasol. Nah, gitu. Itu bukan harokat. Bukan domah, bukan fathah itu ya. Nah, bukan pula sukun. Bukan sukun.
Itu tanda kalau alifnya adalah alif wasol, mengingatkan kita kalau berada di posisi di tengah seperti itu, atau ada yang mendahuluinya, maka itu tidak terbaca. Begitu ya? Nah, di Al-Quran yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, alif-alif wasol itu tidak terbaca. Nah, baik. Kalau di Al-Quran itu modelnya alif-alif kotoknya itu ada harokatnya, sedangkan yang alif wasol itu tidak ada harokatnya. Itu kalau di Al-Quran. Ya, tapi tulisan di dalam Al-Quran dengan tulisan yang di luar Al-Quran itu jangan semuanya disamakan, berbeda. Ya, nah, karena tulisan di dalam Al-Quran itu harokatnya lengkap, sehingga kita membacanya dibantu oleh harokatnya itu. Sedangkan kalau di luar Al-Quran itu kan hukum asalnya tulisannya gundul, sehingga kita harus mengikuti kaedah-kaedah ya di dalam membacanya. Nah, kalau alif koto maka ditandai dengan adanya hamzah, kan begitu ya? Nah, sedangkan kalau alif wasol ditandai dengan tidak adanya hamzah. Kalau di dalam Al-Quran, ya alif koto itu tidak ada hamzahnya terkadang, tapi sudah dibantu dengan adanya harokat. Kalau ada alif kemudian ada harokat, itu berarti dia alif koto di dalam Al-Quran, ya kan? Sedangkan alif wasol kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada harokatnya. Tapi yang seperti ini tidak boleh kita terapkan di dalam atau di luar Al-Quran. Kalau tulisan di luar Al-Quran, alif koto itu harus ada hamzahnya. Kalau alif wasol tidak ada hamzahnya, sebagaimana yang sudah kita terangkan tadi. Begitu ya? Nah, mabruk insyaAllah. Baik, cukup rekan-rekan ya, insyaAllah. Berarti alhamdulillah kita sudah selesai ini untuk pelajaran 5. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran 6. Itu pembahasan mengenai kategori-kategori mu'annats. Jadi di dalam hukum asalnya, lafadz-lafadz di dalam bahasa Arab itu dihukumi mudzakkar. Nanti ada beberapa kriteria, beberapa kategori, ya suatu lafadz itu dihukumi mu'annats. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian untuk pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon permaklumannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.